Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iman kita ikhwatul iman ukhtul mu'minah. Kama qala Syekh Islam al-Khamis dalam kitab al-iman. Al-qawl wal-amal wal-niyah. La yujzi wahid min al-thalathah illa bil-akhir. Iman itu adalah perkataan dan amal dan niat. Dan dia tidak bisa dipisahkan salah satu dari tiga, dan harus tiga-tiganya diambil. Man matu alaihi hajju kana qad nadar wajib ala walihi an yujza'ahu man yahaj anhu min malihi. Menghajikan orang yang sudah meninggal. Ketika seorang yang meninggal, dia belum pergi haji, ataupun dia nazar wajib, ataupun dia tidak nazar, boleh seseorang menghajikannya. Walinya menghajikan dia dengan hartanya, dan juga kalau dia mempunyai hutang piutang, hendaklah walinya juga membayarkannya. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna imra'atun min Juhaynah ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal inna ummi nadarat an tahajju walam tahajju hatta matat. Apa hajju anha? Dari Ibn Abbas, seorang wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya ibuku pernah nazar untuk pergi haji, tetapi dia tidak melaksanakan sampai dia meninggal. Apa hajju anha? Apakah aku boleh menghajikan buat dia? Qala Nabi SAW, na'am. Hujji anha. Ara'aita law kana ala ummika bainun akuntu qadiyatun iqdullah wallahu ahaqqu bil wafa. Rawahu Imam Bukhari. Kata Nabi SAW, hajilah buat ibumu. Andai kata ibumu memiliki hutang, yakni kepada seseorang, apakah engkau membayarnya? Naam. Sedangkan hak Allah harus kita penuhi. Wa fi hadha dalil ala wujub al-hajj amal mayyit sawa'an awsa am lam yusa. Dari dalil hadis ini kita menghajikan untuk orang yang sudah meninggal, maupun dia berwasiat ataupun dia tidak berwasiat. La inna ad-dain yajibul qada'u mutlaqan. Sungguhnya haknya hutang atau dibayar, atau haknya Allah harus dipenuhi. Dari pendapat ini ya ikhwatul iman, dari mazhab Ibn Abbas wa Zaid bin Thabit wa Abu Hurairah Imam Syafi'i, wajiban yani ikhraj ajru min ra'sil malihi indahum. Jadi kalau dia mempunyai harta, gunakan hartanya untuk dia pergi haji. Maupun dia niat atau tidak niat, maka salah satu kewajiban walinya untuk melaksanakan haji. Cuma hanya pendapat Imam Malik, innama yahajju, kata Imam Malik, anhu idza wassa. Kalau dia berwasiat orang tuanya, dia silahkan haji. Amma idza lam yusa fala yahajj anhu. La'anna al-hajj ibadatu ghalibatu fihi janib al-badaniyah fala yaqbal an-niyya wa idza wassa hajja min thalath. Kata Imam Malik, sungguhnya ibadah haji ini dia adalah ibadah badaniyah. Seluruh anggota tubuh kita ikut pergi ke Mekah sana melaksanakan ibadah haji ini. Kayak fisik ini khatiman. Tapi kalau dia wasiat, silahkan, boleh walinya. Ini pendapat Imam Malik. Tetapi al-fuqaha yang lain semua membolehkan. Yang selanjutnya ikhwatul iman, al-hajju an ghair. Haji untuk orang lain yang kita kenal namanya dengan badal. Man istata'a sabil al-hajj thumma a'jaza anhu. Ketika dia mampu untuk pergi haji, tetapi dia mendapat satu halangan, susah untuk pergi dikarenakan
al-marid, ataupun sudah tua, sudah berat, susah dia melaksanakannya, yalzam hajju ghairahu anhu. Boleh orang lain menghajikan dikarenakan dia memiliki udur, susah untuk dia melaksanakan ibadah haji ini. Yang kita kenal namanya hajil badal. Dan ini akhwatul iman boleh, tidak bermasalah. Dia masih hidup ataupun dia sudah meninggal. Boleh kita meminta tolong kepada orang untuk menghajikan orang yang belum pergi haji atau dia tidak mampu dikarenakan dia sakit atau dia meninggal. Syarat-syaratnya haji untuk orang yang kita hajikan itu atau namanya badal, yustartu fihi an yahajju an ghairu an yakuna qad sabaqa lahul hajj. Syaratnya ketika kita ingin menghajikan buat orang lain, tetapi dengan syarat kita sudah haji sebelumnya. Ini kita sudah haji dulu, baru nanti kita boleh menghajikan buat orang lain. Contohnya kalau tahun ini kita pergi haji, selesai, terus tahun depan ada orang meminta kita menghajikan orang tuanya atau ibunya yang sudah tua atau pikun atau sudah meninggal, ya boleh, tidak bermasalah. Asal dia sudah pergi hajinya. Di dalam hadis lamma rawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqul labbaika an syubrumah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang lelaki mengucapkan talbiyah, labbaika syubrumah, ya Allah aku memenuhi syubrumah. Maka Nabi sallam hajjata an nafsik, qala qal fahajju an nafsik thumma hajja an syubrumah. Dari sini dalilnya ketika itu Nabi sallam menanyakan kepada pemuda ini, apakah engkau sudah haji buat diri engkau? Dia bilang belum. Maka hajilah dulu buat engkau, nanti baru engkau haji buat syubrumah. Siapa saudaranya, orang tuanya, atau keluarganya, tidak ada masalah. Tidak dipertanyakan siapa orangnya. Dalam arti kata, boleh siapapun menghajikan siapapun dia. Mau dia keluarganya atau bukan keluarganya, dia boleh. Asal dia sudah pergi haji dulu. Dan ini yang kita kenal namanya haji badal. Banyak di Mekah sana kita bisa cari orang untuk menghajikan orang tua kita atau ibu kita yang sudah meninggal atau yang sudah lemah tidak bisa melaksanakan ibadah haji ini, dengan syarat dia bayar berapa kebutuhan orang yang menghajikan orang tuanya atau ibunya. Di sini akhwatul iman, dari hadis ini dari sahabat Nabi ketika dia menyerukan labbaika syubrumah. Apakah engkau sudah haji buat engkau? Belum. Haji dulu buat engkau, thumma hajja an syubrumah. Dan selanjutnya engkau bisa menghajikan buat syubrumah. Rawahu Abu Dawud Sajistani wa Ibn Majah wa qala bihaqi hadhi isnad sahih.